Selamat pagi, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bertemu kembali dalam channel YouTube di pagi yang indah ini, di hari Minggu. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami agar kami mengerti apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kami lakukan. Kami menyerahkan hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Buka hati hamba, buka pikiran hamba, agar kami semua dapat mengerti melalui penyampaian yang akan hamba lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini, yaitu dari Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 9. Saya membaca untuk jemaat sekalian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja. Firman Tuhan atau tema judul khotbah yang akan saya sampaikan di pagi hari ini adalah mengalami mujizat Tuhan setiap hari. Konsentrasi kita ada di ayat 9. Mazmur ini adalah mazmur yang disampaikan oleh Daud. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan kehidupan kita selalu mulus, atau perjalanan kehidupan kita selalu baik-baik saja, datar-datar saja. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Tuhan pasti akan buka jalan bagi setiap hal yang kita hadapi. Itu yang harus kita yakini dan harus kita imani. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kalau ditanyakan apa sih itu mujizat? Mujizat adalah perbuatan adikodrati Tuhan yang dinyatakan bagi kehidupan, khususnya orang-orang percaya. Nah, kalau muncul juga pertanyaan, apa itu adikodrati? Adikodrati adalah sesuatu atau peristiwa yang melebihi atau di luar kodrat alam atau di luar pemikiran dan nalar manusia. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita bicara mujizat, mujizat itu identik dengan berkat yang ibu bapak rasakan dalam perjalanan sepanjang kehidupan ini. Jadi sebenarnya banyak sekali mujizat-mujizat yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan adanya mujizat, dan mereka meyakini bahwa kehidupan ini adalah suatu proses yang berjalan begitu saja, atau biasa dikatakan, nah ini sih kebetulan saja terjadi seperti ini di dalam kehidupan saya. Nah, itu banyak orang yang mempercayakan seperti itu. Nah, saya tegaskan di sini, ini pemikiran yang tidak benar, atau ini pemikiran yang keliru. Yang perlu saya sampaikan, saya tegaskan bahwa mujizat itu ada dan tetap ada, di mana kuasa Tuhan itu ada dan tidak pernah berubah. Nanti jemaat bisa buka di Ibrani 13, ya kita buka sama-sama. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Saya baca untuk jemaat Ibrani 13
ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Begitu juga dengan mujizat yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Tetap sama, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan itu yang dirasakan oleh orang-orang percaya dalam menjalani kehidupannya hari lepas hari. Jadi, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita ragu-ragu atau kita bimbang, itu merupakan salah satu hal yang menjadi penghalang bagi Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Jadi keraguan-raguan, kekhawatiran di sini yang menyebabkan kadangkala kuasa Tuhan tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Dimana karena kita sendiri yang menghalangi kuasa Tuhan, kita sendiri yang menghalangi berkat-berkat Tuhan itu akan tercurah di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan bimbang dan jangan ragu. Serahkan semuanya kepada Tuhan dan yakin dan percaya mujizat Tuhan itu yang kita rasakan hari lepas hari akan terjadi di dalam kehidupan kita semua. Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini secara singkat. Yang pertama, percaya firman Tuhan serta yakin Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Nah, itu yang harus kita yakini di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus percaya akan firman Tuhan, serta kita yakin di mana Allah turut bekerja dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itu ada dalam Roma 8 ayat 28. Jemaat buka Roma 8 ayat 28, kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa yang terpanggil dalam rencana Allah? Yang terpanggil di dalam rencana Allah kita semua, anak-anak Tuhan. Jadi kita yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan itu yang pertama. Kita harus yakin dan kita harus percaya. Yang kedua yang bisa saya sampaikan di sini, bahwa percaya bahwa Tuhan Allah punya 1001 cara untuk melakukan mujizat-mujizatnya untuk kehidupan kita semua. Nanti ibu bapak baca di rumah, baca di Matius 14 ayat 13 sampai 21, di mana Tuhan menyatakan mujizatnya, menyatakan kuasanya untuk 5.000 orang. Jadi yang kedua yang saya sampaikan di sini, percaya bahwa Tuhan Allah punya 1001 cara untuk melakukan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, semua terjadi memang di luar dan nalar pemikiran manusia. Apa yang kita tidak pikirkan, nah ini yang penting. Apa yang tidak kita pikirkan itu yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Yang pasti penyertaan sempurna bagi kehidupan kita. Jangan takut, jangan ragu. Sekali lagi, tatkala kita sudah melewati masa-masa sulit seperti ini, itu juga adalah merupakan salah satu mujizat yang diberikan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Jadi jangan ragu, yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan Yesus, atas anugerah, atas cinta kasih Tuhan Yesus yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih untuk renungan di pagi hari ini. Kiranya kami meyakini bahwa mujizat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas segala mujizat Tuhan yang sudah Tuhan Yesus berikan di dalam hidup kami, hingga kami boleh ada seperti saat ini. Itu semata-mata karena cinta kasih Tuhan Yesus, itu semata-mata karena kasih karunia, dan itu semata-mata karena mujizat yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kami.
Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami menyerahkan kami sebagai jemaat di rumah doa Puri Bukit Depok, Sasak Panjang, Tajur Halang, Bogor. Kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus campur tangan untuk kami terus boleh maju untuk menjalani kehidupan ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa penyertaan tangan Tuhan Yesus sempurna di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus atas anugerah-Mu, di mana Tuhan Yesus tambahkan kembali usia kami dalam jemaat yang berulang tahun. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menyerahkan saudara-saudara kami, jemaat kami yang Tuhan Yesus tambahkan usia 1 tahun lagi ini dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh berkenan menyertai dan memberkati mereka. Lalu Pak ya Tuhan Yesus, kami juga bersyukur bersama dengan anak-anak kami yang dinyatakan boleh naik kelas. Kiranya Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati anak-anak kami yang sekarang saat ini ada di kelas yang berbeda dengan kenaikan kelasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Atau kami yang terus tetap bekerja, atau kami yang berusaha dan sebagainya, Tuhan Yesus boleh menyertai dan memberkati kami dalam pekerjaan kami, dalam usaha-usaha yang kami lakukan hari lepas hari. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Di pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi kami semua yang ada dalam kelemahan tubuh kami karena sakit penyakit. Seperti firman Tuhan atau renungan di pagi hari ini, kami yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan akan terjadi dan Tuhan Yesus menjamah, Tuhan Yesus menyembuhkan dan juga memulihkan sakit penyakit yang kami derita. Kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati makanan, berkati minuman, berkati obat. Tuhan Yesus pakai menjadi sarana pemulihan dan sarana kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta, Bapak Presiden sampai staf yang terendah yang ada di daerah-daerah di mana kami tinggal. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati penanganan dalam penanganan COVID-19, dalam pemulihan yang ada di daerah-daerah yang ada. Tuhan Yesus boleh menyertai dan memberkati. Dan juga kami mau berdoa bagi para medis, dokter, juru rawat, orang-orang yang ada bekerja di rumah sakit, bahkan peneliti-peneliti yang sedang mencari obat, vaksinasi yang ada. Kiranya hikmat bijaksana Tuhan Yesus diberikan bagi mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan obat untuk memerangi COVID-19 atau virus COVID-19 ini. Kami bersyukur, berkati para dokter, berkati juru rawat yang merawat orang-orang sakit yang ada di rumah sakit. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati mereka. Berikan kepada mereka daya tahan tubuh yang baik ya Tuhan Yesus. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami mau berdoa bagi kami semua, Gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di Nusantara ini, baik yang ada di pelosok-pelosok daerah-daerah yang ada. Tuhan Yesus menyertai memberkati perjalanan pelayanan yang berjalan, bahkan jemaat, hamba-hamba Tuhan yang ditempatkan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Kami bersyukur atas kehidupan kami dan kami menyerahkan kehidupan kami hari lepas hari ke dalam tangan pengasihan-Mu. Yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup dan kehidupan kami. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan Yesus, dan inilah harapan kami yang kami panjatkan ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita pada akhir renungan di pagi hari ini. Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.